Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan kita bahas yakni akhlak terpuji dalam kehidupan, yakni ikhlas, taat, khauf, dan taubat, yang mana masing-masing membahas tentang pengertian, ciri-ciri, cara-cara, contoh-contoh, dan dampak positif dari ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Langsung saja, pengertian ikhlas berasal dari bahasa Arab akhlaso yukhlisu, ikhlason, yang berarti tulus hati. Istilah mengerjakan segala amal perbuatan yang baik semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas yaitu mukhlis. Sifat ikhlas memurnikan niat melakukan perbuatan hanya untuk dan karena Allah Subhanahu wa taala. Amal manusia tidak diterima kecuali dilakukan dengan ikhlas. Hadis riwayat Daruqutni. Adapun ciri-ciri dari ikhlas yaitu beribadah atau beramal baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah secara sembunyi-sembunyi, tidak bangga dipuji orang lain, tidak mengingat-ingat amal baik yang telah dilakukan. Adapun cara berperilaku ikhlas, menyadari bahwa amal jika tidak ikhlas. Terus melatih diri beramal baik saat tidak dilihat oleh orang lain. Melatih diri beramal baik tidak mengharapkan keuntungan pribadi. Menjauhi sifat-sifat ananiyah atau egois, tamak, bakhil, dan takabur. Nah, ini contoh-contohnya. Contohnya, setiap hari Marwah membantu ibunya berjualan di pasar setelah pulang sekolah tanpa mengharap imbalan dan pujian dari siapapun, utamanya dari orang tuanya, karena membantu orang tua itu wajib. Pak Hashim seorang yang dermawan, ia rajin bersedekah tanpa diketahui oleh orang lain atau sekitarnya. Hal itu dilakukan karena ikhlas dan hanya mengharapkan ridha Allah SWT. Dampak positif perilaku ikhlas yaitu merasa nyaman, tenang, terbiasa beribadah dan beramal baik tanpa adanya paksaan dari siapapun, tidak ada beban, menjadikan orang lain nyaman berteman dengannya. Sifat yang kedua, sifat terpuji, taat, berasal dari bahasa Arab yang berarti setia, tunduk, dan patuh. Menurut istilah, mematuhi segala perintah yang telah ada disepakati bersama. Setiap mukmin wajib taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpinnya. Ciri-ciri perilaku taat, patuh pada peraturan yang ada, disiplin dalam melaksanakan tugas, tidak menuntut lebih daripada hak yang dimilikinya. Adapun cara-cara berperilaku taat, tidak menunda-nunda kewajibannya, yaitu waktu sholat dan lain-lain kewajiban. Menjauhi diri dari perbuatan yang dilarang agama, bergaul dengan orang-orang yang baik, ibadahnya, perbuatannya. Dan keempat, melatih diri mentaati segala peraturan yang berkenaan dengan diri sendiri. Melatih diri mentaati nasihat orang tua di rumah dan guru di sekolah. Contoh-contoh perilaku taat. Taat kepada Rasul, kepada Allah. Ini contohnya Ahmad, anak yang rajin sholat 5 waktu secara berjamaah walaupun usianya masih belia. Jadi dilatih mulai sejak kecil ya. Taat menjalankan perintah pemimpin ya. Pak Imron karyawan yang gigih selalu mematuhi peraturan atasannya. Taat menjalankan tata tertib sekolah. Contohnya siswa yang disiplin dalam hal waktu ya, disiplin, mengikuti proses belajar dengan baik, mengerjakan PR dan tugas-tugas sekolah. Dampak positif perilaku taat, nih, tenang, bebas dalam melaksanakan ajaran Allah SWT tanpa beban ya.
mendapatkan kepercayaan dari orang lain, hidupnya lebih teratur. Pengertian khauf yang artinya takut, ya, berarti perasaan takut, khawatir akan siksa Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi yang dilarang. Cara-cara memiliki rasa khauf: meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan kebaikan yang telah dilakukan, banyak mengoreksi diri sendiri, berani berpikir, bersikap, dan bertindak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahmad, seorang anak yang rajin sholat di waktu, kerap kali diajak bermain oleh temannya. Ahmad sadar bahwa sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ahmad khawatir dan takut akan azab Allah SWT jika Ahmad meninggalkan sholat. Dampak positifnya ini ya, meningkatkan kualitas agar senantiasa berbuat baik, rendah hati, lalu senantiasa beramal soleh, menjaga keistiqomahan dalam beribadah, tidak menganggap ringan dosa kecil. Nah, ini pengertian dari taubat. Taubat artinya kembali. Menurut istilah, kembali ke jalan yang benar setelah melakukan dosa dan tidak mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Jadi taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut taubat nasuha. Ciri-ciri orang yang bertaubat: menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan, berhenti perbuatan dosa itu, serta semakin tekun beribadah dan beramal soleh, senantiasa mengambil pelajaran atau hikmah. Cara berperilaku taubat: menyadari bahwa dosa membawa kerugian, rajin berdoa dan memohon kepada Allah SWT, introspeksi diri, senantiasa beristighfar, dan memohon maaf kepada sesama manusia. Contohnya perilaku taubat. Dampak positif dari taubat, rangkuman dari materi pada hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.